Halo semuanya, pernah nggak sih kalian lagi ngecek harga barang idaman dari luar negeri, kaget karena harganya tiba-tiba jadi mahal banget? Atau mungkin budget liburan kalian jadi bengkak padahal belum ngapa-ngapain? Nah, biang keladinya itu sama, teka-teki nilai tukar mata uang. Ini tuh kayak kekuatan gaib yang ngaruh banget ke kantong kita semua. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Oke, langsung aja ke intinya. Pertanyaan besarnya, kenapa sih nilai mata uang ini naik turun terus kayak roller coaster? Hari ini dolar kelihatan kuat banget, besoknya rupiah bisa jadi juara. Anggap aja kita ini detektif ekonomi, dan misi kita hari ini adalah ngumpulin semua petunjuk buat mecahin kasus gede ini. Siap? Mari kita mulai investigasinya. Setiap detektif yang hebat itu kan butuh alat ya. Nah, dalam kasus ini, para ahli ekonomi itu punya 3 kaca pembesar andalan. Masing-masing alat ini bakal bantu kita ngelihat teka-teki nilai tukar dari sudut pandang yang beda banget, buat ngebuka petunjuk-petunjuk yang tersembunyi. Kaca pembesar pertama kita itu kondisi paritas. Ini tuh intinya tentang nyari keseimbangan harga dan suku bunga antar negara. Yang kedua, neraca pembayaran. Ini pada dasarnya kayak ngelacak jejak uang. Berapa banyak yang masuk dan berapa banyak yang keluar dari suatu negara. Dan yang ketiga, pasar aset, di mana kita ngelihat mata uang itu bukan cuma sebagai alat bayar, tapi sebagai aset investasi yang bisa diperjualbelikan, mirip-mirip kayak saham gitu. Nah, ini poin yang penting banget. Ketiga teori ini tuh bukan saingan ya, mereka nggak saling sikut. Justru sebaliknya, mereka itu kayak kepingan puzzle yang saling lengkapin. Kalau kita cuma pakai satu kaca pembesar aja, kita cuma bakal lihat sebagian kecil dari ceritanya. Biar benar-benar paham kasusnya, kita harus satuin ketiganya. Yuk, kita mulai dari petunjuk pertama yang paling masuk akal. Kondisi paritas, ini tuh isinya sekumpulan ide dasar yang ngehubungin nilai tukar sama hal-hal yang kita temuin tiap hari. Harga barang dan suku bunga. Ini fondasinya banget buat ngertiin logika di balik pergerakan mata uang. Dasarnya itu hukum satu harga. Gini deh, coba bayangin ada laptop yang speknya sama persis, plek-ketiplek. Secara teori, setelah harganya diubah ke mata uang yang sama, harga laptop itu di Jakarta dan di Tokyo harusnya sama. Kenapa? Soalnya kalau enggak, pasti ada pedagang cerdik yang langsung beli laptop di tempat yang murah terus dijual di tempat yang lebih mahal buat untung. Nah, aktivitas inilah yang akhirnya bakal maksa harga balik lagi ke titik seimbang. Dan ini logikanya dalam bentuk rumus sederhana. Jangan pusing dulu, ini nggak serumit kelihatannya kok. P dolar itu harga di Amerika, P yen itu harga di Jepang. Nah, S ini adalah nilai tukar yang jadi jembatannya. Intinya, rumus ini cuma mau bilang kalau kedua sisi timbangan ini harus seimbang. Inilah tangan tak terlihat yang ngejaga harga di seluruh dunia, biar tetap wajar. Sekarang, coba bayangin kita pakai logika tadi bukan cuma ke satu laptop, tapi ke satu keranjang belanja yang isinya semua barang dan jasa di suatu negara. Nah, itulah yang namanya paritas daya beli atau PPP. Ini alat yang penting banget buat menilai apakah mata uang suatu negara itu kemahalan atau kemurahan. Contoh paling terkenalnya itu Big Mac Index dari majalah The Economist yang ngebandingin harga Big Mac di seluruh dunia cuma buat ngukur ini. Keren kan? Petunjuk kita berikutnya adalah efek Fisher yang ngebongkar hubungan antara inflasi sama suku bunga. Logikanya gini, suku bunga yang ditawarin bank itu yang nominal, itu ibaratnya gaji kotor kita. Di dalamnya ada 2 bagian, gaji bersih atau keuntungan real yang kita harapin, ditambah potongan berupa inflasi yang ngegrugotin nilai uang kita. Makanya, negara yang diperkirakan inflasinya tinggi, biasanya suku bunga nominalnya juga tinggi buat ngimbangin. Oke, kita udah punya beberapa teori soal gimana nilai tukar itu bergerak. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, terus kenapa? Kenapa sih ini semua penting banget sampai perusahaan-perusahaan raksasa rela bayar mahal para analis? Jawabannya cuma satu kata, risiko. Atau dalam bahasa keuangannya, exposure. Jadi exposure itu gampangnya ukuran seberapa dakdikduknya kondisi keuangan perusahaan gara-gara nilai tukar berubah. Bayangin aja eksportir Indonesia yang dibayar pakai dolar. Kalau dolar menguat, wah bisa pesta pora. Tapi kalau dolar melemah, keuntungan mereka bisa ludes. Inilah taruhan besar di dunia nyata buat bisnis internasional. Resiko yang paling sering ditemui itu exposure transaksi. Misalkan nih, ada importir Indonesia yang harus bayar $100.000 ke pemasok di Amerika 3 bulan lagi. Waktu deal, kursnya Rp15.000 per dolar, jadi totalnya 1,5 miliar. Pas jatuh tempo 3 bulan kemudian, kursnya jadi 16.000. Biayanya langsung bengkak jadi 1,6 miliar. Itu rugi 100 juta gitu aja cuma gara-gara nunggu. Terus ada exposure operasi. Nah, ini lebih strategis dan jangka panjang. Ini bukan lagi soal satu transaksi, tapi soal masa depan bisnis itu sendiri.
Contohnya, kalau rupiah tiba-tiba menguat drastis dan permanen, produk mebel dari Jepara bakal jadi jauh lebih mahal buat pembeli di Eropa. Hasilnya, mereka bisa aja pindah ke pemasok dari Vietnam. Ini udah ngancam seluruh model bisnisnya, bukan cuma satu pengiriman. Yang terakhir, exposure translasi. Anggap aja ini masalah penerjemahan bahasa akuntansi. Sebuah perusahaan multinasional punya anak perusahaan di Jepang yang laporannya pakai yen, di Eropa pakai euro, dan di Indonesia pakai rupiah. Pas bikin laporan gabungan di kantor pusat yang pakai dolar, semua angka itu harus diterjemahin dulu ke dolar. Nah, pergerakan nilai tukar ini bisa bikin laporan laba rugi kelihatan bagus banget atau anjlok parah di atas kertas, padahal bisnis di lapangannya mungkin stabil-stabil aja. Setelah ngeliat semua resiko yang serem-serem tadi, tentu aja perusahaan nggak tinggal diem dong. Mereka punya perisai buat ngelindungi diri. Yuk kita masuk ke babak terakhir investigasi kita. Strategi cerdas yang disebut lindung nilai, atau yang kerennya disebut hedging. Jadi apa sih hedging itu? Coba dipikirin, ini kayak beli asuransi perjalanan. Kita kan bayar premi kecil bukan karena kita berharap kenapa-kenapa di jalan, tapi biar hati tenang kalau amit-amit terjadi sesuatu. Nah, hedging itu cara perusahaan membeli kepastian di tengah dunia nilai tukar yang penuh gejolak. Serunya, di dalam ruang rapat direksi nggak semua orang setuju soal hedging ini. Tim yang pro hedging bakal bilang, kita butuh stabilitas buat bikin rencana anggaran dan ngehindarin krisis. Tapi tim yang kontra bisa aja bilang, udah biarin aja investor yang ngatur risikonya sendiri. Hedging itu kan mahal, bisa-bisa malah ngurangin potensi untung kita. Ini perdebatan klasik antara milih kepastian atau milih peluang. Nah, buat mereka yang milih buat main aman, ada beberapa senjata utama. Kontrak forward itu kayak kita pesen harga di muka. Kita kunci kurs hari ini buat transaksi di masa depan. Lindung nilai pasar uang itu strateginya lebih ke nyeimbangin utang dan piutang dalam mata uang yang beda. Dan yang paling fleksibel itu opsi, yang ngasih kita hak bukan kewajiban buat beli atau jual mata uang di harga tertentu. Ini tuh kayak punya tiket yang bisa kita pakai atau kita buang kalau nggak nguntungin. Dan semua ini membawa kita ke pertanyaan pamungkas, inti dari semua teka-teki ini. Dengan melakukan hedging, perusahaan itu pada dasarnya nukerin potensi keuntungan kejutan demi sebuah kepastian. Mereka lebih milih bisa tidur nyenyak daripada mimpi menang lotre. Jadi pertanyaannya bukan cuma buat perusahaan, tapi juga buat kita semua. Dalam hidup dan keuangan, mana yang lebih kalian hargai? Stabilitas yang terjamin atau potensi keuntungan yang nggak ada batasnya? Sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng.